Halo, gue Biring. Gua Roni. Welcome to Dailos. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah gadget ya, yang baru kita pengadaan procurement gadget baru setelah gadget yang lama menunaikan tugasnya selama kira-kira berapa tahun tuh ya? Gadget yang lama menunaikan tugasnya dari 2014. 2014, jadi sudah 6 tahun bekerja. Ya. Dan masih sanggup bekerja sebenarnya. Cuma agak melambat. Iya, agak melambat dan udah mulai ada problem-problem dikit. Tapi sebelumnya, hari ini tuh pertama kalinya kita segmen ini loh. Oh iya benar. Ya kan? Jadi ini nama segmennya apa? Nama segmennya adalah In the Box. In the Box. In the Box. Jadi di dalam kotak. Di dalam kotak. Padahal kita bener sih ya. Kita mau mengeluarkan sesuatu yang dalam kotak ya. Bahasa kerennya unboxing. Tapi kalau bahasanya kita in the box. Oke. Jadi kita punya apa nih hari ini nih? Sebelumnya tadinya mau kasih nama inbox sih, cuma takutnya bentrok sama acara-acara yang cuci-cuci jemur-jemur itu. Iya. Nah, gadgetnya adalah sebuah... Udah ada logonya nih ya. Iya. Kalau gitu langsung diputar ke samping dulu. Iya, mungkin nanti juga teman-teman udah tahu dari judulnya sih sebenarnya sih. Iya, benar-benar. Nah, tapi ini adalah MacBook Air ya. Keluaran yang paling baru tahun 2020. 2020. Gitu, dengan size 13 inch. 13 inch ya. MacBook Air ini memang sekarang tinggal 13 inch aja. Oke, kalau sebelumnya zaman dulu ya ada yang 11 inch. Itu kan ada yang lebih kecil lagi. Itu actually my personal favorite juga. Gue suka banget yang kecil itu, yang 11 inch. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, ini kotaknya kayak gini. Seperti biasa ya, khas Apple. Simpel banget, depannya cuman kayak gini doang. Kayak gini nih ya depannya. Terus belakangnya tuh ya ada spek-speknya dikit. Terus udah tulisan MacBook Air sama logo Apple. Selalu menyenangkan ya lihat packagingnya produk-produknya Apple gitu. Iya. Clean banget gitu. Clean banget. Tapi kemarin itu gue sempet beli laptop yang lain ya, merek-merek lain. Bagus-bagus loh. Surprisingly bagus-bagus. Udah mulai mengarah ke sini. Iya, surprisingly bagus-bagus. Trendsetter banget. Iya. Udah, coba kita buka aja. Kita buka aja. Bukanya selalu diangkat ya kalau semua produk Apple selalu kayak gini ya. Semua selalu sama. Susah. Bisa. Goyang-goyang dikit. Nah, oke. Nah, ini biasanya dia ada kayak plastik kayak gini yang bisa ditarik. Nah, nice. ini ada laptopnya. Kita kupas dulu ya, Wah. Nah, ini kayak gini. Dalamnya ada apa lagi tuh? Ini kayaknya manual booknya. Coba lihat. Oh ya, manual book ini kan ya selalu dapat ya, semua produk Apple selalu dapat. Oh, terus biasanya kalau produk Apple itu ada stikernya. Nah, biasanya kan orang kan suka nyetikerin produk Apple, nyetikerin di mobil lah, di mana gitu. Nah, ini dia. Dan gue baru tahu ya, nggak tahu nih teman-teman. Dulu biasanya ini warnanya putih ya. Iya, putih kalau nggak silver ya. Ini warnanya, tapi ini warnanya grey gini, nggak tahu. Ini kayaknya dia sesuai sama warna badannya deh. Soalnya ini kan yang tipe warna grey ya. Iya, space grey. Ada 2 tipe warna lainnya. Ya, gold sama silver. Biasa. Gold sama silver biasa. Nah, ini yang warna space gray, kelihatannya ini ngikutin ya, nggak tahu deh. Kalau ada yang punya warna gold, apakah ininya warna gold juga? Iya, mungkin nanti bisa tulis di komen. Ada yang nonton. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang komen kan, boleh. Iya. Nah, ini tapi keren loh. Gue lebih suka yang kayak gini ya. Daripada yang warna putih. Oke lah. Terus ini charger sama kabelnya. Charging brick sama ininya ya. Oke. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Kosong ya. Kecuali di bawahnya. Oh, nggak ada kok. Nggak ada. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Kita ke mainnya ya. Adalah ini ya. Iya. Coba kita buka. Tadi kita udah nyebutin belum sih ini release date-nya tanggal berapa? Belum, mungkin bisa dibantu. Nah, kalau di market US sendiri ini Maret 2020 rilisnya. Maret 2020 di ya. Di Indonesia sendiri kalau nggak salah sih Juni ya. Wah, baunya bau laptop baru. Tuh ya, lagi boot up dulu. Nah, oke, kita lanjut.
Di Indonesia Juni ya, bener ya. Juni. Kayaknya sih memang dari informasi yang kita dapat dia rilisnya di Indonesia itu sekitar bulan Juni ya. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu lah ya. Iya. Nah, kemarin waktu mau beli ini juga agak lumayan susah ya karena kita cukup cari kesana kemari pada kosong juga gitu. Karena memang masih baru banget atau karena lu nyari warna yang Enggak sih. umum nih? Enggak. Habis. Kalau di beberapa toko yang Oke. kita sambangin tuh habis. Oke, seperti unboxing pada umumnya ya, kita sedikit ngomongin spek dulu lah ya, biar lebih legitimate gitu. Oke, jadi ini untuk size sendiri gimana nih, Bos? Ya, kita mengupas dari luar ke dalam nih. Jadi kan apa yang kelihatan dulu nih physical dari luar. Ya. Pertama tadi kita udah sebutin, ini size-nya 13 inch. Ya, ini Habis size-nya itu, 13 inch. Udah gitu, ketebalannya ya. Yang mesti kita highlight ini ya? kalau ngomong kita highlight di kalau ngomongin MacBook Air tentu Ya. ketebalannya. Ketebalannya ya. Jadi ini hanya tebalnya 1,61 cm. 1,61 cm ya, to be exact. Berat nggak sih tuh by the way? Nah, ini enteng sih. Enteng ya? Ini enteng. Nah, beratnya itu dia kurang lebih ya 1,3 kilo lah. 1,29 gitu. 1,3 kilo. Enteng. Ini enteng lah. Ini kan memang salah satu laptop tertipis ya yang ada di market ya. Tapi setahu gua, nggak tahu deh, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ya. Ini bukan yang paling tipis sekarang. Jadi MacBook Air itu used to be yang paling tipis, tapi sekarang setahu gua ada yang lebih tipis kalau nggak salah LG. Kalau nggak salah. Iya. Nah, lalu spek lainnya layar deh, ini ngomongin layar dulu Iya, nih. kalau ngomongin produknya Apple kayaknya Sambil gua arahin nih layarnya nih ya. Pasti ngomongin kualitas ini. Oke, sebelumnya di sini ada nama Intan Matita ya, ini bini gua. Jadi ini laptop adalah akan dipakai oleh bini gua. Iya. Laptop yang sebelumnya tadi kita bahas yang sudah menunaikan tugasnya 6 tahun itu pun adalah punya Intan Matita PhD. Wah. Cukup. Topik tentang Intan akan kita bahas di episode berikutnya aja. Oke. Nah, ini tuh layarnya udah Retina True Tone ya. Retina True Tone, jadi sama seperti MacBook Air yang sebelumnya, MacBook Air yang tahun 2018. Sama. Nah, di sini ada webcamnya seperti biasa, tapi webcam ini adalah salah satu yang jadi komplainan nih, Kenapa tuh? Karena terlalu basic apa? Karena kualitasnya kurang. Jadi kualitasnya dia tuh masih high definition ya. Jadi 720p kayak gitu. Padahal di zaman kayak gini di mana meeting semua sering online, iya. itu penting sebenarnya ya. Iya, untuk punya webcam yang bagus. Nanti coba deh kita rekamin footage langsung dari webcamnya sama dari mikrofonnya kalau teman-teman biar teman-teman pada tahu lah gitu kayak gimana footage-nya. Oke, jadi ini kita ngetes kamera webcamnya. Webcam. Ini gue udah ngeliat nih kayak grainy gitu ya. Buruk. Enggak lah, lumayan. Memang ini di kamar tempat kita record agak gelap sih. Mungkin kalau tempatnya lebih terang lebih bagus ya. Tapi ini kelihatan nih grainy gitu. Oke, apalagi nih? Ngomongin keyboardnya deh. Keyboard ya. Nah, keyboard ini memang kan katanya nih dia kembali ke versi yang sebelumnya lagi gitu ya. Iya. Jadi di MacBook Air-nya yang bini gue punya, yang 2 generasi sebelumnya itu, dia tuh kan keyboardnya pakai yang namanya scissor ya. Scissor apa butterfly? Scissor malah ya. Scissor. Jadi dia pakai scissor. Itu tuh enak gitu karena dia travelnya bagus, diklik enak. Tapi di MacBook Air yang 2018 yang satu sebelum ini itu tuh ganti keyboardnya tuh ganti. Jadi yang namanya butterfly. Nah, gue sendiri udah nyobain sih yang butterfly ini karena teman kantor gue beberapa pakai MacBook Air yang generasi sebelumnya. Nah, itu memang nggak enak untuk ngetiknya karena dia tuh hampir nggak ada. Jadi kalau ditekan tuh kayak nggak ada feedback gitu. Kalau ini kan lu tekan tuh ya ada suaranya gitu kayak actually lu ngetik gitu. Nah, yang itu tuh kayak kurang aja. Apparently itu mungkin dirasakan sama banyak orang, mungkin juga disampaikan ke Apple, akhirnya dikembalikan ke versi yang lebih enak itu. Keyboardnya ada apa lagi nih? Iya, yang gua tahu tuh ini ya, posisi directional button-nya ya. Directional button-nya ya, directional button. Dia inverted T ya. Kalau yang sebelumnya kayaknya yang agak box gitu ya bentuknya. Betul. Jadi yang di bagian sininya nih, sebelumnya tuh yang 2018 ya, yang butterfly tadi itu, dia kanan sama kirinya tuh penuh. Nggak bentuk inverted T ya tadi yang kata Biring bilang, jadi kayak T kebalik kan. Nah, sedangkan T yang kebalik ini lebih intuitif untuk dipencet gitu ketimbang yang gede gitu. Ya benar sih, enakan kayak gitu. Kalau dari sisi
yang deket keyboard trackpad ya. Iya. Trackpadnya kayaknya standar ya. Sih. Standarnya sih. Tapi kalau gue boleh komentar, ini sih gede banget loh. Luas ya? Trackpadnya gede. Kalau dibanding sama yang bini gue punya sebelumnya, seinget gue sih jauh sih ukurannya sih. Jauh sih. Ini lumayan gede ya. Masih sebutan keyboard sih mungkin ini kali ya. Dikit. Ini udah ada Touch ID. Udah ada Touch ID ya, jadi buat. Gue nggak familiar sih karena gue bukan pemakai produk Apple ya buat laptop. Touch ID itu kayak gimana sih? Touch ID ini kayak kalau di laptop tuh, kalau di HP tuh kayak lu kan bisa masuk dengan kalau sekarang udah pakai Face ID. Nah kalau dulu ada Touch ID nih yang buat taruh fingerprint lu gitu kan. Nah ini ada juga. Yang gue suka juga ya, dia nggak ada ininya, apa namanya, bagian atasnya tuh bukan yang touch bar gitu loh. Jadi oh iya benar. Iya. Suka rese tuh yang touch bar itu. Iya. Temen gue yang pernah cerita tuh. Ada teman kantor gue yang memang pakai yang ada touch bar-nya. Menurut gue itu agak terlalu canggih ya. Yang nggak tahu ya, mungkin ada yang suka, ada yang enggak, tapi I think it's a good thing kalau ini tuh nggak ada touch bar-nya. Lagi colokan ya, ada apa aja nih colokannya di sini nih? Colokan buat headphone mana nih? Colokan buat headphone nih ada di sini. Nah, ada di sini. Colokan. Oh iya, di sebelah kanan ya. Standar ya itu. Iya, sebelah kanan. Mili ya. 3,5 mili headphone jack biasa, sama ada apalagi itu sebelah situ tuh. Oh ini colokan buat USB-C ya. Kalau di Apple bilangnya apa sih? Thunderbolt 3 ya, Thunderbolt 3. Jadi ada 2 nih. Ada 2. Pakai buat ngecharge, bisa juga kalau untuk hal-hal lain kayak misalnya mau presentasi lah, mau card reader segala macam. Connect ke HDMI, connect ke VGA. Iya, itu harus beli dongle lagi. Ya, memang ya gitulah kan, mau punya laptopnya tipis, keren, masa nggak mau ada pengorbanan gitu ya. Shut up and take my money. Terus di sini tuh speakernya tuh ada di samping-samping loh. Ini mungkin enak nih suaranya nih kalau didengerin nih. Karena yang sebelumnya nggak ada ya. Oh gitu. Biasanya maksudnya yang si Intan punya nggak ada nih. Oh speaker mungkin di bawah. Mungkin di bawah atau di samping di gitu. Sini biasanya nih. Ngomong-ngomong ya, kita tutup dikit nih. Gue juga sebenarnya, maksudnya gue lama pakai produk Apple. Tapi nggak sefanatik itu, dalam artian kayak setiap kali ada model gue langsung ngikutin, ganti apa segala macam gitu ya. Ini itu dulu nyala, ini sekarang udah nggak nyala lagi ya. Oh cuma cermin doang. Cuman kayak metal doang gitu. Ini tuh dulunya kalau nyala gitu ya, logo Apple ini nyala. Oke. Keyboardnya backlit kan ya? Keyboard backlit. Emang udah standarnya ya? Iya, keyboardnya backlit. Oke, coba kita ngomongin dalamnya sekarang. Prosesor nih. Prosesor. Yang dibeli kali ini prosesornya i5. Iya, prosesornya i5 terus ya. RAM-nya 8GB. RAM-nya 8GB model ini. SSD 512 512GB. Yang model yang lebih basic itu dia punya prosesor tuh i3 ya. Untuk RAM-nya emang sama. Dia memang ada pilihan RAM yang lebih gede sampai 16GB juga sih. Dan ada yang model lebih basic yang i3 tadi, dia SSD-nya cuma 256, ada yang 12. Memang kalau lihat kemarin sih cuma ada 2 sih, yang model i3 sama yang i5 gitu. Nah, ini kebetulan yang i5-nya gitu yang dibeli. Harganya yang basic model yang tadi yang i3 dengan memori 256 itu di 15.900 ya. 15.900. Kalau ini kayaknya 20-an ya. Nah, model ini Intel Core i5 SSD 512 itu 20.900. 20.999. Jadi sebenarnya 21. Iya, 21. Kekurangannya dia ya. Kekurangannya dia ya. Kalau tadi kan sempat dibahas tuh mengenai apa namanya webcamnya dia yang resolusinya kayaknya kok kurang mumpuni gitu kan? Iya. Sama apa? Kekurangan lain ya? Battery life ya kali ya? Biasanya laptop tipis gini ya gitu ya? Benar. Yang gue tahu untuk ini dia tuh klaimnya memang 11 jam, 11 jam. Tapi katanya sih tidak bisa sampai segitu, nggak bisa sampai segitu. Jadi nanti mungkin seiring dengan udah dipergunakan kita bisa menjawab ya apakah untuk day to day pekerjaan perdosenan ini 11 jam apa enggak. Untuk kekurangannya ya gua rasa kayaknya sebenarnya itu aja sih. Iya sih paling. Cuman webcam sama baterai tadi. Kalau dilihat dari ukuran dimensinya, terus beratnya yang cuma 1,5 kiloan gitu ya, ini udah jelas sih cocoknya buat mobility-nya. Jadi kalau menurut lu sebenarnya tipe pekerjaan seperti apa nih yang cocok pakai laptop ini nih? Atau
buat siapa sih menurut lu laptop ini kira-kira bagusnya? Ini ya kalau di kantor ya mungkin yang eksekutif gitu ya, bukan yang administration job gitu. Bukan yang administration ya. Mungkin kalau di agency itu yang AE gitu ya, Iya. yang apa namanya ketemu klien gitu ya, presentasi gitu kan. Jarang base di satu tempat menetap gitu. Iya, ya dia lebih mobile. Terus juga mungkin dia butuh gimana ya? Dia butuh representasikan perusahaannya ya dengan laptop yang lebih keren ya. Memang kan ya kita harus mengakui lah ya ini memang bentuknya bagus Keren, gitu ya. sleek Gitu. Ya. Kalau menurut gue sih dia juga cocok sebenarnya ya buat orang-orang yang memang mau gimana ya? Jump ke laptop premium sih. Karena sebagai untuk ukuran laptop premium ya ini bisa dibilang salah satu entry levelnya lah gitu, entry levelnya. Tapi dari pengalaman juga memang it's a good investment gitu karena dia build quality-nya mantep banget. Kayak tadi kita ceritain di awal-awal, yang versi sebelumnya aja udah 6 tahun masih bisa dipakai juga. Masih bisa dipakai sebenarnya, masih bisa dipakai. Oke, kayaknya sih itu aja kali ya yang mau kita bahas dari Si MacBook Air ini 2020 MacBook ini. Air 2020 iya, jadi buat temen-temen yang memang pengen masuk ke ekosistem Apple atau pengen main ke laptop premium, gue sih rekomen untuk mulai dari MacBook Air ini. Ataupun yang udah punya generasi sebelumnya tapi kesel sama keyboardnya, gue juga rekomen untuk ganti ke sini sih sebenarnya. Iya, mending ditukar tambah aja ganti yang ini. Oke, udah gitu aja kali ya. Oke, gue Roni. Gue Biring. Bye-bye.